Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kembali lagi bersama saya Guntur Nugroho pada mata kuliah Analisis Struktur. Kali ini tema yang akan kita ambil pada sesi perkuliahan ini adalah momen primer atau fixed moment. A. Pengertian momen primer. Momen primer adalah momen yang terjadi pada ujung batang sebagai akibat dari beban-beban yang bekerja di sepanjang batang. Jadi kawan-kawan pahami di sini bahwa momen primer adalah momen yang pasti adanya di ujung batangnya. Kemudian besarnya momen primer sama dengan momen ujung atau momen reaksi dengan tanda atau arah yang berlawanan. Dengan kata lain, momen jepit atau momen reaksi merupakan kebalikan dari momen primer. Silahkan dilihat pada gambar di slide ini. Kita lihat ketika ada suatu batang yang panjangnya dari A sampai B, di mana titik A itu tumbuhannya adalah jepit, kemudian B juga jepit. Tentu kalau tumbuhannya jepit, maka akan ada momen di ujung tumbuhan. Yang disebut sebagai momen reaksi akibat beban P, jadi beban P, beban titik P ini adalah MR. Jadi MR dengan tanda garisnya putus-putus. Ini adalah MR. Kemudian di ujung B juga ada MR dengan garis yang putus-putus. Nah, yang disebut sebagai momen primer itu adalah momen yang mempunyai arah berlawanan dengan momen reaksi. Sehingga dapat kita pastikan yang disebut sebagai momen primer di sini adalah M pada titik B adalah MPA. Kemudian pada titik A sama dengan MAB. Inilah yang disebut sebagai momen primer. Nah, momen primer ini akan kita cari berapa nilainya. Untuk kepentingan nanti digunakan sebagai analisis struktur dengan beberapa metode yang akan kita laksanakan pada tahapan berikutnya. Prosedur analisis yang dilakukan untuk mendapatkan nilai momen primer adalah ketika ada suatu batang dengan panjang L tertentu yang mempunyai tumpuan A itu menggunakan jepit, kemudian titik B juga menggunakan jepit. Nah, di situ kita bisa memastikan bahwa dia akan muncul momen reaksi. Maka untuk bisa mencari berapa momen primer atau momen yang mempunyai arah berlawanan dengan momen reaksi, langkah yang pertama adalah dari tumpuan jepit di titik A ini, kemudian titik B, maka kita akan merubah dan mensederhanakan menjadi tumpuan sendirol, seperti pada gambar di bawahnya ini. Jadi pada gambar di bawahnya ini, ada sebuah batang yang merupakan kesederhanaan dari struktur yang ada di atasnya, yaitu jepit-jepit ini, kemudian kita sederhanakan menjadi sendirol. Yang pertama, sendirol itu merupakan suatu struktur yang merupakan kesederhanaan dari struktur di atas dengan dibebani beban sebesar P atau beban terpusat. Ini yang pertama. Jadi sendirol dengan beban terpusat akan ada pengaruhnya dan akan memunculkan suatu sudut rotasi akibat adanya beban P. Pada titik A disebut sebagai theta A pada titik A, kemudian pada titik B sudut rotasi B pada A. Ini maksudnya adalah sudut rotasi pada join B akibat pembebanan yang pertama, yaitu beban titik. Kemudian yang kedua, oleh karena di kedua ujungnya, pada struktur ini, yang bagian jepit-jepit ini mengandung momen atau ada momen, baik di ujung kanan maupun ujung kiri, maka penyederhanaan yang kedua, yang ada di sebelah kanan ini strukturnya, itu kita rubah menjadi sendirol yang mempunyai beban momen di salah satu ujungnya, yaitu ujung yang kiri dulu, atau titik A dulu. Sehingga dengan adanya momen di titik A ini akan mengakibatkan adanya sudut rotasi sebesar PAB. Maksudnya adalah sudut rotasi pada join A dengan kondisi pembebanan yang B, yaitu beban akibat momen yang berada di sebelah kiri. Begitu juga di sebelah kanan akan muncul sudut rotasi P, B besar, B kecil. Artinya adalah sudut rotasi pada join B akibat pembebanan pada salah satu ujung tumpuan, yaitu ada momen di titik A. Selanjutnya, yang ketiga, penyederhanaan
dalam struktur ini menggunakan sendi roll, titik A, kemudian titik B. Nah, kali ini adalah beban akibat momen yang ada pada titik B. Karena titik B ini kan juga mempunyai momen, karena ujung tumpuannya juga jepit. Sehingga walaupun disederhanakan dengan menggunakan sendi roll, tetapi dibebankan di situ besarnya momen pada titik B, yaitu sebesar MAB. Sehingga dengan adanya beban momen di salah satu ujung tumpuan di titik B, mengakibatkan munculnya sudut rotasi yang ada pada titik B sebesar Pi B besar C. Artinya, sudut rotasi pada join B akibat pembebanan tipe yang C atau yang ketiga, yaitu momen pada ujung B. Kemudian muncul juga Pi AC, yaitu sudut rotasi pada join A akibat pembebanan ujung tumpuan oleh akibat momen di titik B. Setelah kita bisa mendefinisikan sudut rotasi yang terjadi pada ujung tumpuan dari sebuah balok, di mana balok tersebut merupakan penyederhanaan dari tumpuan jepit-jepit menjadi sendi dan juga tumpuan roll, maka kita akan melakukan superposisi pada ujung baloknya, sehingga sudut-sudut ini akan kita superposisikan. Yang pertama dulu, di sini ada PA. PA adalah total dari sudut yang terjadi pada tumpuan A. Yang pertama ada PA besar A kecil. Itu saya dapatkan dari sini. PA besar A kecil artinya dia adalah sudut rotasi pada join A akibat beban titik sebesar P. Kemudian yang kedua, dia adalah PA besar B. Nah, ini kita ambil dari sini, teman-teman bisa melihat. Artinya dia adalah sudut rotasi yang terjadi pada join A akibat beban yang B. Di mana beban B ini adalah momen di salah satu ujung tumpuan yang berposisi pada titik A atau join A. Kemudian yang ketiga ada PA besar C kecil. Ini kita ambilkan dari sini. Nah, ini kita ambil yang merupakan momen sudut rotasi yang berada di join A akibat adanya momen di salah satu ujung tumpuan yang berposisi pada titik B. Selanjutnya mungkin teman-teman akan bertanya, kenapa di sini ada tanda minus, kemudian yang satunya juga plus. Misalkan Pi pada A besar B. Nah, ini Pi pada A besar B ini tandanya minus karena posisinya dia lengkungnya ke atas. Ini kesepakatan tanda, kalau lengkungnya ke bawah dia positif. Sehingga ketika semuanya itu dijumlahkan, maka tetap akan mempunyai nilai sama dengan 0. Atau dalam keadaan seimbang. Kemudian pada titik join yang B, itu ada Pi B besar A kecil, itu posisinya ada di sini. Jadi sudut rotasi yang posisinya berada di join B akibat beban titik sebesar P. Kemudian Pi min, Pi B besar B kecil, yaitu sudut rotasi yang terjadi pada join B akibat momen di salah satu ujung tumpuan yang berposisi di titik A. Kemudian yang ketiga, minus Pi B besar C kecil. Kita ambilkan dari sini. Ini merupakan sudut rotasi yang terjadi pada join B akibat momen yang bekerja pada salah satu ujung tumpuan yang posisinya di sini ada di join B. Nah, kemudian berapakah nilai Pi A besar A kecil ataupun juga Pi B besar A kecil? Itu bisa kita dapatkan dari tabel sudut rotasi akibat beban yang berada di luar. Dan itu tutorialnya bisa teman-teman dapatkan pada video tutorial yang sudah saya buat di pertemuan yang kemarin dengan judul deformasi pada balok akibat beban luar. Silahkan nanti teman-teman melihat ke sana, sehingga tabelnya ada nilai untuk masing-masing pi. Nah, sekarang kita akan masuk kepada momen primer struktur terjepit dengan satu beban terpusat. Jadi kita akan menghitung berapakah nilai momen primer yang terjadi apabila kita mempunyai sebuah struktur dengan kategori jepit di tumpuan A dan juga jepit di tumpuan B. Dan struktur tersebut terbebani sebesar P.
yang posisinya asimetris atau tidak sama antara sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Maka yang pertama, apapun struktur itu, baik itu jepit-jepit maupun jepit sendi dan lain sebagainya, harus dirubah kepada bentuk sendi dan juga bentuk roll, seperti yang ada pada gambar di bawah ini. A. Jadi beban terpusat yang terjadi di sini akan memberikan nilai berapa sudut rotasi pada titik A dan juga sudut rotasi pada titik B. Ini yang pertama, kita rubah kepada bentuk sendi roll. Yang pertama adalah akibat beban dari luar, yaitu beban terpusat. Kebetulan di sini beban titik. Nah, nilai dari PA besar, A kecil, dan juga PB besar, B kecil, ini bisa kita dapatkan dari tabel yang teman-teman bisa mereview tutorial saya sebelumnya. Yang besarnya adalah P dikalikan dengan B dikalikan L kuadrat min B kuadrat per 6EI. Kemudian untuk posisi yang PB besar A kecil sama dengan P dikalikan dengan A dikalikan L kuadrat min A kuadrat dibagi dengan 6EI. Inilah yang pertama, kita rubah menjadi sendi roll, kemudian kita berikan beban dari luar, kebetulan di sini posisinya adalah beban titik sebesar P, sehingga kita bisa mendapatkan sudut rotasi yang ada. Selanjutnya, kita akan memberikan beban pada salah satu ujung tumpuan. Di sini kita bisa melihat pada gambar yang B, di mana struktur sendi dan roll ini yang merupakan penyederhanaan dari bentuk struktur jepit di kedua ujung tumpuan tadi, diberikan beban momen di salah satu ujung tumpuan. Kebetulan di sini yang ada adalah momen yang A dulu. Sehingga kita akan mempunyai sudut rotasi A besar B kecil dan juga sudut rotasi B besar B kecil. Ini nilainya bisa kita ambilkan di dalam tabel yang sudah ada pada tutorial sebelumnya. Nanti teman-teman bisa mereview di situ. Nah, selanjutnya setelah akibat momen tumpuan di titik A, kemudian kita berikan juga momen tumpuan di titik B. Ini beban akibat momen yang berada di tumpuan B. Ini bebannya ada di sini, beban momen. Nah, dari sini dia akan memberikan sudut kelengkungan atau sudut rotasi sebesar theta A besar C dan juga theta B besar C. Nah, nilai ini juga bisa kita dapatkan mengambil dari tabel tersebut. Silakan teman-teman mereview lagi untuk nilai berapa nilai theta yang ada pada tabel. Setelah kita mendapatkan nilai sudut rotasi pada kedua ujung balok, baik A maupun B, dengan pembebanan dari luar, yaitu beban terpusat, kemudian beban momen pada tumpuan A, dan juga beban momen pada tumpuan B, maka kita akan melakukan superposisi pada ujung A. Di mana sudut P dari A besar A kecil dikurangi dengan P A besar B kecil, dan dikurangi dengan P A besar C kecil sama dengan 0. Ini dulu yang kita pegang, yang saya lingkari dengan garis hijau. Nah, ini akan kita definisikan bahwa yang pertama, dari posisi P A besar A kecil itu ada nilai P dikalikan dengan B dikalikan dengan L kuadrat min B kuadrat dibagi dengan 6EI. Kemudian pada posisi theta A besar B kecil itu ada nilai min MAB dikalikan L dibagi dengan 3EI. Kemudian yang ketiga, dari theta A besar C kecil, itu didapatkan minus MBA dikalikan L dibagi dengan 6EI. Dan itu nilainya sama dengan 0. Sehingga dengan operasional matematika, kita bisa mendapatkan persamaan 2MAB plus MBA sama dengan P dikalikan B dikalikan A dikalikan 2L min A dibagi dengan L kuadrat. Nah, ini menjadi persamaan yang pertama. Setelah kita melakukan superposisi pada ujung yang A, kemudian kita akan melanjutkan melakukan superposisi pada ujung tumpuan B. Di mana di sini ada theta B besar A kecil dikurangi dengan theta B besar B kecil dikurangi dengan theta B besar C kecil sama dengan 0. Karena konsep gaya setimbang sama dengan 0. Nah, di sini theta B besar A kecil itu berasal dari sudut rotasi pada join B
akibat adanya beban dari luar sebesar beban P. Kemudian untuk theta B besar B kecil itu berasal dari ini, teman-teman bisa melihat yang saya lingkari biru, itu adalah sudut rotasi akibat adanya momen di ujung tumpuan A yang berposisi pada join B. Ini theta B besar B kecil. Selanjutnya untuk theta B besar C kecil itu kita dapatkan pada gambar yang C akibat momen pada ujung tumpuan B, sehingga kita bisa mendapatkan berapa sudut rotasi yang ada pada titik B tersebut. Nah, setelah kita jumlahkan sama dengan 0, kemudian kita masukkan definisi bahwa theta B besar A kecil itu sama dengan P dikalikan A L kuadrat min A kuadrat dibagi dengan 6 EI dikalikan L. Kemudian theta B besar B kecil itu sama dengan MAB dikalikan dengan L dibagi dengan EI. Kemudian theta B besar C kecil itu sama dengan M dari B ke A, momen B terhadap A dikalikan dengan jaraknya L dibagi dengan 3EI sama dengan 0. Sehingga dengan operasional matematika, kita bisa tuliskan bahwa P dikalikan dengan A dikalikan dengan L kuadrat min A kuadrat dibagi dengan L kuadrat dikurangi dengan MAB dikurangi dengan 2 dikalikan MBA sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan persamaan yang kedua di sini, yaitu MAB plus 2 MBA sama dengan P dikalikan A dikalikan L kuadrat min A kuadrat per L kuadrat. Setelah kita mendapatkan persamaan yang kedua ini, selanjutnya kita melakukan substitusi dari persamaan 1 ke persamaan 2. Dengan operasional matematika, kita bisa tuliskan bahwa 2 kali MAB plus MBA sama dengan PBA dikalikan 2L min A per L kuadrat. Itu yang dari persamaan yang pertama. Kemudian kita masukkan kepada persamaan yang kedua. Kita operasionalkan, nanti kita hilangkan salah satunya. Di mana persamaan yang kedua itu adalah MAB plus 2MBA sama dengan P dikalikan A L kuadrat min A kuadrat per L kuadrat. Untuk menghilangkan salah satunya dari MAB, kita akan mengalihkan bagian atas ini dengan 2. Sehingga kita bisa mendapatkan untuk menghilangkan momen B terhadap A. Nanti ini akan kita hilangkan sehingga kita akan mendapatkan nilai MAB yang kita dapatkan. Setelah kita mengalihkan pada persamaan 1 dikalikan dengan 2, maka kita bisa mendapatkan persamaan yang baru, yaitu 4 MAB plus 2 MBA sama dengan 2 PAB dikalikan 2L min A dibagi dengan L kuadrat. Dan persamaan pada bagian bawahnya adalah MAB plus 2 MBA sama dengan P dikalikan A dikalikan L kuadrat min A kuadrat dibagi dengan L kuadrat. Sehingga di sini bisa kita operasionalkan, bisa kita kurangkan, dan kita bisa mendapatkan 3 MAB. Di sini kita mendapatkan 3 MAB dari 4 dikurangi dengan 1. Kemudian MBA sama-sama mempunyai nilai 2 sehingga dia bernilai 0. Itu sama dengan 2P dikalikan AB kalikan 2L min A dibagi dengan L kuadrat dikurangi dengan P dikalikan A dikalikan L kuadrat min A kuadrat per L kuadrat. Dengan menggunakan operasional matematika, sehingga kita bisa mendapatkan berapa nilai momen A terhadap B. Sehingga di akhirnya ini kita bisa mendapatkan MAB sama dengan PAB kuadrat per L kuadrat. Nah, nilai ini kemudian kita substitusi nilai MAB ke persamaan yang pertama. Sehingga kita dapatkan persamaan yang baru, 2 PAB kuadrat per L kuadrat plus MBA sama dengan P dikalikan dengan B dikalikan dengan 2LA dikurangi dengan A kuadrat per L kuadrat. Nah, ini yang kita dapatkan persamaan baru pada sesi kali ini. Dengan melakukan substitusi nilai MAB ke persamaan 1 yang sudah kita lakukan, maka kita bisa mendapatkan persamaan 2 dikalikan dengan PAB kuadrat per L kuadrat plus MBA sama dengan P dikali B dikalikan 2LA min A kuadrat per L kuadrat. Sehingga dengan menggunakan operasional matematika, kita bisa mencari berapa nilai momen dari B terhadap A. Dan itu kita dapatkan nilai di paling bawah ini, MBA sama dengan P
PA kuadrat B per L kuadrat. Dari perhitungan yang sudah kita lakukan, maka kita bisa mengetahui berapa nilai momen primer pada tumbuhan A dan juga momen primer pada tumbuhan B. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa momen primer itu adalah momen yang arahnya berlawanan dengan momen reaksi, yang kita tunjukkan dengan garis yang tidak putus-putus. Kemudian momen reaksi adalah garis yang putus-putus ini. Nah, besarnya momen primer di titik A setelah kita hitung dengan persamaan yang sudah kita turunkan tadi bernilai MA terhadap B sama dengan PAB kuadrat dibagi dengan L kuadrat. Begitu juga untuk titik yang B, kita dapatkan momen primer untuk yang B terhadap A, kita dapatkan MBA sama dengan PA kuadrat dikalikan dengan B dibagi dengan L kuadrat. Nah, inilah contoh pada contoh yang pertama, sehingga kawan-kawan nanti bisa menyimpulkan bahwa nilai momen primer itu berlawanan arah terhadap momen reaksi. Pada poin yang C ini, kita akan menghitung momen primer struktur terjepit dengan beban merata penuh. Seperti pada gambar ini, kita bisa melihat ada sebuah balok dengan ujung tumpuan A adalah jepit, kemudian ujung tumpuan B juga jepit, di mana bebannya adalah beban terbagi merata sebesar Q. Nah, panjangnya adalah L, maka akan muncul sudut rotasi di titik A dan juga di titik B. Nah, dari kasus ini, penyelesaiannya adalah dari sebuah struktur yang terjepit di kedua ujungnya akan kita rubah menjadi struktur yang mempunyai tumpuan sendi dan roll, seperti yang ada di gambar bawahnya ini. Kita lihat, kita rubah pada tumpuan ujung A menjadi sendi, kemudian ujung B menjadi roll. Pada kasus ini akan ada 3 kondisi, yaitu tumpuan sendi roll yang pertama akibat beban terbagi merata sebesar Q, kemudian yang kedua nanti tumpuan sendi roll akibat adanya momen yang bekerja pada tumpuan A, dan yang ketiga tumpuan sendi roll dengan beban momen di ujung B. Nah, kita akan masuk kepada tumpuan sendi roll, balok pada tumpuan sendi roll dengan beban akibat beban terbagi merata seperti pada gambar yang A ini. Nah, akibat adanya beban terbagi merata sepanjang bentang balok ini, maka dia akan berotasi sehingga mempunyai sudut sebesar A besar A kecil. Sudut ini. Kemudian yang di titik B, kemudian ada sudut rotasi B besar A kecil. Dan nilainya ini bisa kita dapatkan sebesar Pi A besar A kecil sama dengan Ki L pangkat 3 dibagi dengan 24 EI. Kemudian untuk Pi B besar A kecil sama dengan Ki L pangkat 3 dibagi 24 EI. Kemudian yang kedua adalah tumpuan balok sendi roll, jadi balok dengan tumpuan sendi roll dengan beban momen yang berada pada ujung titik A atau join A. Sehingga dari situ akan muncul sudut rotasi sebesar Pi A besar B kecil dan juga Pi B besar B kecil. Dan nilainya bisa kita dapatkan Pi A besar B kecil sama dengan M A terhadap B dikalikan dengan L. Kemudian Pi B besar B kecil itu adalah MAB terhadap L dibagi dengan 6 EI. Untuk gambar yang C, seperti yang bisa kita lihat, dia adalah simplifikasi dari sendi roll yang mempunyai beban momen pada ujung join B. Sehingga dari itu, kita bisa mendapatkan sudut rotasi yang ada di tumpuan A dan juga sudut rotasi yang ada pada tumpuan B. Sehingga di sini sebelah kanan ini sudah kita berikan nilainya sudut rotasi akibat beban momen pada tumpuan B, yaitu sudut A besar C kecil sama dengan M momen B terhadap A dikalikan dengan L dibagi dengan 6 EI. Kemudian sudut rotasi untuk B besar C kecil itu bisa kita dapatkan dari tabel sebesar M dari B terhadap A dikalikan dengan L dibagi dengan EI. Nah, perlu teman-teman lihat yang namanya sudut rotasi adalah SFD dibagi dengan EI atau reaksi tumpuan dibagi dengan EI. Kalau kita lihat momen ini
dia menjadi reaksi tumpuan dibagi dengan EI. Setelah kita mendapatkan sudut rotasi pada masing-masing join A dan B dengan berbagai beban, tadi ada beban dari luar, yaitu beban terbagi merata, kemudian beban momen pada salah satu ujungnya, kemudian akan kita lakukan superposisi pada ujung yang A. Kita lihat ujung A, ada 1, 2, 3, terdiri dari Pi A besar A kecil, kemudian ada Pi A besar B kecil, dan Pi A besar C kecil. Itu semuanya kalau kita jumlahkan sama dengan 0. Dari situ bisa kita masukkan bahwa Ki A besar A kecil sama dengan Ki L pangkat 3/24 EI dikurangi dengan Pi A besar B kecil, yaitu momen dari A sampai B, dikalikan dengan L dibagi dengan 3 EI, kemudian Pi A besar C kecil, itu MBA dikalikan dengan L dibagi dengan 6 EI, sama dengan 0. Sehingga dari situ kita bisa mendapatkan persamaan 8 MAB plus 4 MBA sama dengan QL kuadrat. Dan itu menjadi persamaan yang pertama pada superposisi ujung A. Kemudian dengan cara yang sama, kita akan melakukan superposisi pada ujung B, yaitu ada Pi B besar A kecil, kemudian ada Pi B besar B kecil, dan Pi B besar C kecil. Semuanya kita jumlahkan seperti pada cara superposisi ujung A. Ada Pi BA, kemudian Pi BB, kemudian Pi B besar C kecil sama dengan 0. Kita masukkan nilainya, nilai sudut rotasinya, QL pangkat 3/24 EI, kemudian di sini ada M AB dikalikan L dibagi dengan 6 EI, kemudian dikurangi MBA dikalikan L dibagi dengan 3 EI. Dan ini sama dengan 0, sehingga kita dapatkan persamaan 4 MAB plus 8 MBA sama dengan QL kuadrat. Ini menjadi persamaan yang kedua. Dengan melakukan substitusi persamaan satu kepada persamaan yang kedua, kita bisa susun untuk melakukan operasional secara matematika agar bisa mendapatkan nilai dari masing-masing momen, baik itu MAB maupun MBA. Nah, setelah kita susun dan bagian atas tadi kita kalikan dengan 2, maka persamaan menjadi 16 MAB plus 8 MBA sama dengan 2 QL kuadrat. Nah, kemudian yang bawah 4 MAB plus 8 MBA sama dengan QL kuadrat. Dari sini untuk MB terhadap A itu bisa kita hilangkan dengan mengoperasionalkan pengurangan sehingga kita mendapatkan 12 MAB sama dengan QL kuadrat. Dan ini menjadi nilai momen primer dari A terhadap B yang besarnya QL kuadrat per 12. Kemudian dengan cara yang sama, substitusi nilai MAB ke persamaan 1, maka didapatkan nilai MBA sama dengan QL kuadrat per 12. Setelah kita selesai menghitung berapa nilai MAB dan juga nilai MBA, ada di sebelah kiri dan sebelah kanan ini, maka kita bisa mengetahui besarnya sebuah momen primer dari sebuah balok yang ditumpu jepit di kedua ujungnya, yaitu ujung titik A dan juga ujung titik B, dengan pembebanan beban terbagi merata sebesar Q. Maka momen primer yang akan kita dapatkan di ujung tumpuan A ada MAB, ini adalah arahnya berlawanan arah dengan momen reaksi. Besarnya adalah QL kuadrat per 12. Kemudian yang di posisi B ada MB terhadap A, arahnya juga berlawanan arah dengan momen reaksi. Nah, nilainya sebesar QL kuadrat per 12. Pada poin B ini, kita akan menghitung momen primer struktur terjepit dengan beban merata sebagian. Seperti yang ada pada gambar ini, kita bisa melihat ujung A tumbuhannya adalah jepit, kemudian B juga tumbuhannya jepit. Dia mempunyai beban terbagi merata tetapi sebagian, yaitu setengah bentang atau L per 2. Nah, kita akan melakukan perhitungan terhadap momen primer pada sistem struktur ini. Cara yang pertama adalah idealisasikan struktur tersebut menjadi struktur sendi dan juga roll. Jadi rubah menjadi struktur sederhana. Yang pertama itu akibat adanya beban terbagi merata. Maka dengan adanya beban terbagi merata, dia akan muncul sudut rotasi P A besar A kecil dan P B besar A kecil. Nilainya bisa kita dapatkan yang seperti pada sebelah kanan ini.
di mana pi A besar A kecil sama dengan 9 Ki L pangkat 3 per 384 EI, kemudian pi B besar A kecil sama dengan 7 Ki L pangkat 3 per 384 EI. Inilah nilai sudut rotasi akibat adanya beban dari luar, yaitu beban terbagi merata sepanjang L per 2. Kemudian yang kedua, idealisasikan struktur tersebut menjadi struktur sendi dan juga roll di titik AB, kemudian diberikan beban momen di salah satu ujung tumpuan. Yang pertama kita lakukan adalah momen di titik ujung tumpuan A. Karena ujung tumpuan A tumpuannya ada jepit, sehingga dia sebenarnya punya nilai momen, dan momen itu kita jadikan beban di sini. Sehingga dari beban momen di ujung tumpuan A akan muncul sudut rotasi sebesar A besar B kecil dan juga pi B besar B kecil. Sehingga nilainya bisa kita dapatkan di sebelah kanan ini. Untuk pi A besar B kecil sama dengan M dikalikan A dikalikan B, MAB dikalikan L per 3 EI. Kemudian pi B besar B kecil sama dengan momen A terhadap B dikalikan L dibagi dengan 6 EI. Kemudian yang ketiga, itu kita juga mengidealisasikan struktur tersebut menjadi struktur sendi roll. Sendi, kemudian roll di titik B. Nah, di posisi ini, momen yang kita bebankan ada di posisi join B. Karena titik B itu sebenarnya join yang awal tadi adalah jepit. Sehingga ada momen yang kita bebankan di sini. Dari momen itu, kita mendapatkan nilai dari sudut pi A besar C kecil dan juga pi B besar C kecil itu seperti yang ada di sebelah kanannya ini. Yang saya lingkari biru ini, yang saya kotak. PAC sama dengan MBA dikalikan L per 6 EI, kemudian pi BC sama dengan MBA dikalikan L per 3 EI. Setelah kita mendapatkan sudut rotasi dari masing-masing idealisasi struktur dari jepit-jepit menjadi sendi roll akibat beban terbagi merata, akibat momen di titik A, dan juga akibat momen di titik B, maka kita lakukan superposisi pada ujung tumpuan A, di mana ada pi A besar A kecil dikurangi dengan pi A besar B kecil dikurangi dengan pi A besar C kecil sama dengan 0. Nilainya kita masukkan 9 Ki L pangkat 3 per 384 EI dikurangi dengan MAB dikalikan L per 3 EI dikurangi dengan MBA dikalikan L per 6 EI sama dengan 0. Sehingga kita bisa mendapatkan persamaan 128 MAB plus 64 MBA sama dengan 9 Ki L kuadrat. Ini adalah persamaan yang pertama. Kemudian kita lakukan superposisi pada ujung B. Pada ujung B ada pi BA dikurangi dengan pi B besar B kecil dikurangi dengan pi B besar C kecil. Ini posisinya ada pi BA, kemudian pi B terhadap B, kemudian pi B terhadap C. Nah, nilainya kita masukkan 7 Ki L pangkat 3 per 384 EI dikurangi dengan MABL per 6 EI dikurangi dengan MBAL dibagi dengan 3 EI sama dengan 0, sehingga kita bisa mendapatkan persamaan yang kedua, yaitu 64 MAB plus 128 MBA sama dengan 7 KL pangkat 3. Dengan mensubstitusikan persamaan 1 dan 2, seperti yang ada di sebelah kanan ini, kita bisa tuliskan untuk mendapatkan nilai MAB. Setelah kita substitusikan persamaan 1 dan 2, kemudian persamaan 1 kita kalikan dengan 2, ini bagian yang atas, kemudian bagian yang bawah, kita dapatkan persamaan 256 MAB plus 128 MBA sama dengan 18 KL pangkat 3. Kemudian yang bawah 64 MAB plus 128 MBA sama dengan 7 KL pangkat 3. Dengan operasional pengurangan, maka kita bisa menghilangkan nilai MBA sementara. Sehingga kita bisa dapatkan 192 MAB sama dengan 11 KL pangkat 3, dan MAB bisa kita dapatkan nilainya sama dengan 11 KL kuadrat dibagi dengan 192. Nah, substitusi nilai MAB ke persamaan 1. Nah, ini kita substitusikan nilai MAB yang sudah kita dapatkan ini pada persamaan yang pertama, yaitu 128 dikalikan 11 per
192 QL kuadrat plus 64 MPa sama dengan 9 QL kuadrat. Dengan operasional matematika, maka kita bisa mendapatkan solusi dari momen B terhadap A, yaitu sebesar 5/192 QL kuadrat. Setelah kita selesai menurunkan rumus yang kita hitung pada slide sebelumnya tadi, kita bisa melihat pada bagian akhir perhitungan ini, bahwa untuk sebuah struktur dengan kategori tumbuhan jepit di titik A dan juga jepit di titik B, kemudian dibebani beban merata sepanjang L/2 atau setengah bagian saja, maka untuk nilai momen primernya di ujung A kita bisa mendapatkan MAB, yaitu yang ada garis biru yang saya arsir ini, nilainya adalah 11 dikalikan QL kuadrat dibagi 192. Kemudian pada ujung tumpuan di titik B, ada MB terhadap A, momen primernya, nilainya adalah 5 QL kuadrat per 192. Untuk selanjutnya, perhitungan momen primer dari beberapa kondisi yang sudah kita lakukan tadi, itu ditabulasikan pada tabel berikut. Teman-teman bisa melihat yang pertama, untuk tumpuan jepit-jepit dengan beban sebesar P, yaitu beban titik yang tidak simetri. Di sebelah kiri ada momen dari A ke B, di sebelah kanan ada momen B ke A. Ini adalah nilai momen primer pada ujung tumpuan A dan B. Selanjutnya untuk beban terbagi merata yang sudah kita hitung tadi juga ada MAB sama dengan sudah ada nilainya, MPA juga sudah ada nilainya. Kemudian yang ketiga untuk beban terbagi merata sebagian yaitu L/2 di sebelah kiri MAB sudah ada nilainya, kemudian MPA sudah ada nilainya. Nah, beberapa kondisi di sini juga dimunculkan untuk struktur yang sendi jepit dengan beban titik, kemudian sendi jepit dengan beban merata, sendi jepit dengan beban merata sebagian di sebelah kiri dan di bawah ini sebelah kanan, sampai kepada jepit-jepit semuanya sudah ada nilai momen primer masing-masing di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Jadi, kesimpulannya adalah untuk mencari berapa besarnya momen primer, itu kita bisa menggunakan tabel yang ada di sini. Sehingga nanti bisa kita pilih mana yang sesuai, tinggal kita masukkan beban atau jaraknya berapa. Demikian rekan-rekan mahasiswa Teknik Sipil Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, perkuliahan analisis struktur dengan tema momen primer yang sudah kita selesaikan pada sesi ini. Semoga bisa bermanfaat dan menambah keilmuan kita di bidang analisis struktur. Mari pertemuan pada saat ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah dan juga doa kafaratul majlis bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.